wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Abdul Mansyah dengan NIM 2131410552. Saya Sabrina Fatul Madani dengan NIM 21314105. Saya Tika Sapitri Nurdiana dengan NIM 21314181. Di sini kami akan melakukan praktikum sumber energi alternatif biomasa yang bertujuan untuk mengetahui energi alternatif biomasa yang ramah lingkungan. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini yakni untuk alatnya, yang pertama sendok makan, yang kedua corong kertas, yang ketiga stopwatch, yang keempat spidol, yang kelima cup jelly. Kemudian untuk bahannya, yang pertama kita membutuhkan 4 botol plastik ukuran sedang, yang kedua ragi instan, yang ketiga bahan pokoknya yaitu garam, tepung terigu, gula pasir, dan ragi masing-masing sebanyak 2 sendok makan. Yang keempat membutuhkan air, yang kelima 4 balon dengan warna yang berbeda, yang keenam isolasi kertas. Langkah pertama yaitu tuang masing-masing bahan ke dalam botol sesuai dengan label nama yang telah ditulis. Masukkan bahan-bahan satu persatu secara perlahan dengan bantuan corong kertas. Setelah semua bahan sudah masuk ke masing-masing botol, selanjutnya beri ragi pada masing-masing botol sebanyak 1 sendok makan dengan bantuan sendok dan corong kertas. Masukkan secara perlahan-lahan. Langkah selanjutnya, tuang air sedikit demi sedikit pada botol hingga kira-kira memenuhi 1/3 masing-masing botol. Setelah semua botol terisi oleh air, selanjutnya tutup mulut botol menggunakan balon yang berbeda warna agar dapat dengan mudah membedakan isi botol. Setelah semua botol tertutup oleh balon, kocok dan goyangkan botol agar bahan-bahan tadi larut dalam air. Tunggu proses fermentasi dan aktifkan stopwatch untuk mengukur lama waktu fermentasi. Setelah kita tunggu selama 40 menit, inilah hasil percobaan kami. Hasil pengamatan dari praktikum yang dilakukan didapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, tepung dan ragi.
gas yang dihasilkan dari fermentasi ragi dengan tepung dapat mengisi ruang pada balon. Namun, banyak gas yang dikeluarkan tidak sebanyak pada gula dan ragi murni. Hal ini karena tepung memiliki kadar glukosa yang lebih rendah dibanding gula. Hasilnya, gas yang dikeluarkan akan lebih sedikit dan cenderung lama untuk proses fermentasi. Namun, tepung juga menjadi sumber energi biomasa yang berasal dari tanaman energi pokok. Yang kedua, ragi 100% atau ragi yang tidak dicampur dengan bahan yang lainnya. Gas yang dihasilkan dari fermentasi ragi ini dapat mengisi ruang pada balon. Namun, banyak gas yang dikeluarkan tidak sebanyak pada gula. Akan tetapi, pada saat proses pengamatan berlangsung, proses fermentasi pada ragi lebih cepat menghasilkan gas pada menit-menit awal. Kemudian baru disusul gas yang dihasilkan oleh larutan gula. Larutan ragi murni akan bekerja secara mandiri dengan hanya bantuan air untuk proses fermentasi, sehingga gas yang dikeluarkan juga cenderung lama namun banyak. Dalam praktikum yang telah dilakukan, seharusnya menggunakan air hangat untuk melarutkannya, karena air hangat juga sebagai pemicu proses fermentasi akan lebih cepat. Yang ketiga, gula dan ragi. Gas yang dihasilkan dari fermentasi ragi dan gula dapat mengisi ruang pada balon secara penuh dan cenderung paling banyak. Dilihat dari balon yang mengembang paling besar, gula memiliki kadar glukosa dan nutrisi yang tinggi. Hal ini tentunya dapat mengaktifkan ragi secara sempurna. Gula yang ditambahkan memacu lebih cepat pertumbuhan mikroba untuk menghasilkan enzim-enzim yang dihasilkan oleh Saccharomyces cerevisiae. Enzim merupakan bentuk dari protein. Saccharomyces cerevisiae mampu mesekresikan beberapa enzim ekstraseluler atau protein selama proses fermentasi. Akibatnya, proses fermentasi akan maksimal dengan ditandai gas-gas yang keluar dengan jumlah yang besar. Yang keempat, garam dan ragi. Gas yang dihasilkan dari fermentasi garam dan ragi tidak dapat mengisi ruang pada balon. Hal ini karena garam akan mematikan kandungan-kandungan dalam ragi yang dapat memicu proses fermentasi, sehingga kemungkinan terciptanya gas akan kecil karena tidak ada proses fermentasi. Kesimpulan dari praktikum energi alternatif biomasa ini yaitu dari praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa gula menjadi sumber energi biomasa yang paling efektif menghasilkan gas. Akan tetapi, bahan lainnya juga dapat menghasilkan gas, namun tidak sekuat gula dalam proses fermentasi. Dengan percobaan ini, kita dapat mengetahui bahwa sumber energi alternatif, khususnya biomasa, dapat kita temukan di kehidupan sehari-hari, seperti biogas yang berasal dari pupuk kandang, kayu, limbah pertanian, tanaman energi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan sumber-sumber energi alternatif di sekitar kita untuk mengurangi pemanasan global. Terima kasih telah menyimak materi mengenai sumber energi alternatif biomasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.